الأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نور الأنوار اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ditakdir dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu rumahnya, di tempat termulia di muka bumi, yaitu masjid-masjid. Dan dengan itu semoga menjadi tanda bahwasanya kita menjadi orang yang terpilih untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan dan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tidak ada satupun kerusakan, baik musibah, bencana, malapetaka dan apapun itu, kecuali karena ulah dosa manusia, kecuali karena maksiat, kecuali karena pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan akan hal ini, hadirin. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan, telah tampak bencana, musibah ada di mana-mana, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, di kota ataupun di desa. Sebab apa musibah itu datang, hadirin? Bima kasabat aydin nas, sebab ulah tangan manusia. Dan kalau kita teliti dalam ayat ini, hadirin, di dalam tafsirnya para ulama, seluruh ulama mentafsiri bil ma'asi, ulah tangan manusia, yakni maksudnya adalah maksiat-maksiat yang diperbuat oleh manusia. Karena maksiat inilah, hadirin, bumi ini berubah, hadirin. Bahkan Syekh Nawawi Banten di dalam tafsirnya Mirah Labid, Al-Imam Ad-Dhahak radhiyallahu anhu mengatakan, hadirin, ketika mentafsiri ayat ini, beliau akan mengatakan kanatil ardu khudrah munikah. Dulu itu bumi awal ditempati oleh manusia, bumi itu hijau begitu indah. Dan wala ya'ti ibnu adam syajarah illa wa 'alaiha thamarah, tidak ada satupun pohon kecuali di situ ada buahnya, hadirin. Semua pohon berbuah nikmat, manis, lezat, hadirin, saat itu. Akan tetapi tatkala ada maksiat yang dilakukan pertama kali di muka bumi ini, yakni Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil, maka setelah pembunuhan maksiat itu, hadirin, bumi berubah, hadirin. Lautan yang saat itu asal mulanya tawar berubah menjadi asin. Kemudian pohon-pohonan yang semuanya mengeluarkan buah berubah. Hanya sedikit dari pohon-pohon itu yang mengeluarkan buah, dan banyak juga duri-duri yang muncul, hadirin. Kemudian hewan yang saat itu singa, harimau, mereka akur dengan domba, akur dengan kijang, tidak saling memangsa. Akan tetapi setelah itu, hadirin, berubah semuanya, hadirin. Yang singa memangsa kijang ataupun hewan lainnya. Ini semua berubah, kata beliau di tafsirnya itu, hadirin, dimulai sejak
awal daripada maksiat yang dilakukan di muka bumi ini hadirin. Karena itu hadirin, ini akan terus berlanjut seketika manusia sudah tidak lagi mengindahkan perintah Allah, ketika manusia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berani dengan kemaksiatan dan dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan bumi ini hadirin, akan memerintahkan bumi ini untuk mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan hadirin. Gunung bisa meletus, lautan bisa tsunami, bumi pun bisa bergempa dan lain-lain hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup akhir-akhir ini hadirin, bangsa dan negeri kita tercinta ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Gunung Semeru yang erupsi, dari gempa, dari banjir, semuanya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin. Semua ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kembali meneliti diri kita hadirin, untuk kita kembali kepada Allah, bertobat jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya maksiat ini hadirin yang mengundang bencana dan bala hadirin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tusibu abdan nakbatun fama fawqaha aw dunaha illa bidambin wa ma ya'fullahu anhu akthar. Tidaklah seseorang terkena sebuah lemparan, bencana kecil yang berupa lemparan hadirin, yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar, kecuali illa bidambin, kecuali karena dosa kita hadirin. Akan tetapi Allah Maha Pengasih dengan umat ini, Allah Maha Sayang dengan kita umat Nabi Muhammad. Banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan dosa dibalas oleh Allah dengan bencana, maka seluruh bumi ini tidak akan ada yang tersisa hadirin. Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mau menyiksa manusia sesuai dengan apa yang mereka lakukan, satu dosa dibalas dengan satu bencana, maka tidak akan ada satupun manusia yang tersisa di muka bumi ini hadirin. Bencana-bencana itu hanyalah peringatan dari sebagian banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah. Banyak dosa yang diampuni oleh Allah hadirin, itu hanya peringatan kecil bagi kita semua hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan bencana dan lain-lain selain untuk memupuk kepedulian kita terhadap sesama saudara hadirin. Kita bantu mereka dengan donasi, kita kirimkan, atau minimal kita doakan semoga mereka diberi kesabaran oleh Allah. Selain itu hadirin, kita juga harus meneliti diri kita, ambil dari pelajaran musibah-musibah yang begitu banyak. Dengan cara apa hadirin? Kembali kita ke jalan Allah, jauhi daripada dosa-dosa kepada Allah. Itu daerah-daerah yang jauh kena musibah hadirin, akan tetapi bisa jadi musibah itu akan datang di daerah kita kalau kita jauh dari Allah, kalau kita menantang Allah dengan dosa-dosa kita hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemujuran di dunia dan di akhirat kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari kanan kiri kita hadirin, mungkin keluarga kita hadirin, yang masih meremehkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang menjadi tiang agama ternyata roboh di dalam rumah kita hadirin. Kalau tiang sudah roboh, bagaimana bisa menjadi naungan hadirin? Berapa banyak dari kita yang setiap saatnya terkadang mencaci sana, mencaci sini karena ketidaktahuannya hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap Jumat kita diwajibkan oleh Allah untuk berkumpul di rumahnya, untuk bertamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi hidangan oleh Allah, hidangan ilmu, hidangan bimbingan yang disampaikan oleh para khatib, agar kita semakin menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah menjadi orang-orang yang sabar dan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran mereka. Karena orang yang ditimpa musibah dan bersabar tetap taat kepada Allah, mereka dapatkan pahala tanpa harus susah payah beramal. Hadirin, cukup dengan kesabaran kelak di hari kiamat ada undangan. Falyakum ahlul karam ya Allah, hendaklah berdiri orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Di mahsyar nanti akan ada seruan seperti itu hadirin, dan berdirilah mereka orang-orang yang dahulu di dunia tertimpa musibah, dan mereka pun ditempatkan di tempat yang begitu istimewa di saat semua manusia kepanasan. Maka orang-orang yang melihat itu kepingin menjadi seperti mereka. Diteliti ternyata bukan sholat yang banyak mereka lakukan, hanya sholat yang fardu. Bukan puasa sunnah banyak yang mereka lakukan, hanya puasa Ramadan, dan hanya yang wajib-wajib saja hadirin. Akan tetapi mereka dimuliakan begitu mulia di sisi Allah. Orang-orang semuanya melihat dalam keadaan kepanasan. Kenapa hadirin? Karena ketika mereka ditimpa musibah, baik skala besar ataupun kecil, hatinya ridho kepada Allah. Hatinya tidak pernah marah kepada Allah. Kenapa begini ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Tidak hadirin, hatinya ridho kepada Allah. Inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Kami ini semua milik Allah. Ya Allah, beri aku kesabaran ya Allah. Hati mereka tidak pernah marah kepada Allah dengan apapun yang terjadi di dunia ini hadirin. Baik musibah kehilangan keluarga, musibah harta yang sempit ekonominya, musibah sakit dan lain-lainnya, hatinya selalu ridho kepada Allah. Hatinya tidak pernah marah kepada Allah hadirin, dan tidak pernah bosan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita diuji oleh Allah, hati jangan sampai marah kepada Allah hadirin. Jangan sampai kita marah kepada Allah dan tidak terima atas apa yang telah terjadi hadirin. Kalau kita bisa menahan hati kita dan sabar dengan apa yang terjadi, maka itu adalah jadi derajat yang tinggi kelak di akhirat. Mereka disuruh berdiri dan ditempatkan di tempat yang begitu indah. Semua makhluk yang melihat kepingin jadi seperti mereka. Ternyata bukan dengan amalan-amalan sunnah yang banyak hadirin, akan tetapi dengan hati yang ridha, yang ikhlas, yang sabar di saat diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah diberi kesabaran, diberi ridha, dan kita hadirin yang diberi harta, mari donasikan dan kirimkan ke mereka hadirin, dan minimal kita doakan mereka hadirin. Kita doakan mereka diberi ketetapan hati dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi hadirin, mari sekali lagi kita introspeksi diri kita. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang datang ke rumah kita bertamu hadirin, kalau dia punya akhlak, punya adab, akan kita hormati, akan kita suguhi. Bahkan kalau menginap, kita siapkan kamar yang bagus hadirin. Akan tetapi kalau ada tamu datang nyelonong, kemudian dia menghancurkan, memecahkan piring, menghancurkan ini itu, tentunya kita akan marah hadirin. Kita akan marahkan dan kita akan usir, bahkan kita bisa jebloskan dia ke penjara hadirin. Begitu juga kita di dunia ini. Dunia ini yang menciptakan Allah. Dunia ini sahibul bait, tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berakhlaklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan teruskan kemaksiatan kita kepada Allah. Jangan-jangan kalau sudah Allah marah hadirin, maka tidak akan ada satupun yang bisa melindungi hadirin. Mana kekuasaan yang terkuat kalau sudah ada tsunami datang? Mana alat-alat canggih yang dibangga-banggakan oleh negara-negara power, super power kalau sudah gempa datang hadirin? Mana yang bisa menahan itu semua hadirin? Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita diberi hidayah oleh Allah. Lebih-lebih sebentar lagi tahun baru Masehi, cukup Semeru dan lain-lain ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merayakan tahun baru dengan maksiat kepada Allah. Rayakan tahun baru dengan berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memancing rahmat Allah. Jangan dengan perayaan-perayaan yang mengundang maksiat sehingga bisa memancing bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga daerah kita dijadikan daerah yang aman dan kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin.